Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Pemirsa dan pendengar rahmatullah subhanahu wa taala. Ada apa gerangan kita sekarang? Pada sore kemarin saya di WA oleh anak saya, kemudian mengirim sebuah link. Setelah saya klik link itu dan anak saya bilang ini lagi viral atau lagi sedang disebarkan oleh banyak orang, ya, sebab kenapa munculnya ini video, ya, kita sedikit bercerita dulu nih kronologinya, ya. Setelah saya buka, rupanya itu adalah rekaman saya yang mungkin 2 tahun yang lalu di salah satu daerah di Sumatera Barat, yaitu ketika diundang untuk sebagai pemateri menjelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan kelompok radikalisme dan juga terorisme termasuk ISIS. Sebelum saya menyampaikan, saya diberi informasi oleh para penyelenggara bahwa mereka juga mendapat tuduhan-tuduhan sebagai kelompok radikal, sehingga mereka mengadakan tabligh akbar membuktikan, ya, dengan membongkar kesesatan kaum radikal tersebut. Itu ceramah sudah lama, dan itu di awalnya saya berkisah tentang sebuah peristiwa. Saya diajak untuk mengisi sebuah tabligh akbar, ya, membongkar kesesatan Syiah di salah satu daerah di Madura, daerah yang terujung sekali, itu pada tahun 2010, sekitar 2010, ya. Namun tanpa disangka, tanpa diduga, saya berangkat dari Jember, itu dari tempat tinggal saya, domisili sekarang, itu sekitar jam 12 malam sampai pagi di Surabaya, ya, karena sudah lama dihubungi berkali-kali oleh panitia. Kemudian saya sampai di waktu itu Suramadu masih belum diresmikan, sehingga saya naik mobil dari Surabaya kemudian ke Madura dengan naik kapal, mobilnya naik kapal. Sampai di pelabuhan Madura sana saya dijemput oleh panitia. Namun di dalam perjalanan saya dibawakan kepada suatu pondok pesantren dengan dia bilang menyebut temannya, menyebut salah seorang ustadz, kiai gitu. Setelah itu saya ikut saja sampai pada sebuah pondok. Rupanya di sana adalah seseorang yang akan kita bahas juga, yang baru viral hari ini, ya. Jadi sebab muncul itu rupanya ada penyebab, yaitu ada ngobrol santai 2 orang, seorang ustadz atau orang kiai, ya, dengan inisial UTS atau UAS, ya, UAS, ya, bukan UTS. Kemudian satu lagi berinisial Mir lah, ya, Mir gitu. Dia asli dari tempat di mana saya juga berdomisili. Rupanya di sana saya menunggu cukup lama, tetapi saya tidak pernah dihidangkan air minum dan terusnya. Rupanya di sana lagi penguatan pemahaman aswaja dan di situ ada pelatihan lah untuk mengkanter paham-paham yang mereka sebut sebagai paham Wahabi. Itu saya menunggu, saya tidak tahu si Pulan itu yang ada di situ. Saya kira ada seorang yang mau ikut dalam acara nanti tabligh akbar itu, pimpinan pondok tersebut. Rupanya tidak, rupanya si Fulan ini. Setelah jam 10 mungkin atau setengah 11, ya, cukup lama saya di situ, diistirahatkan di sebuah ruangan. Ya. Terus berangkat. Sampai lokasi tempat rencana acara, yaitu pembahasan tentang tabligh akbar, tentang mengupas tentang kesesatan Syiah, karena memang di 2010 itu saya membahas 2 topik besar sebetulnya di berbagai kota di Indonesia. Pertama adalah tentang mengupas berbagai penyimpangan terorisme dalam syariat Islam, kemudian juga membahas tentang penyimpangan akidah Syiah Rafidhah. Jadi saya mengisi di beberapa daerah di Indonesia, termasuk juga penataran para dai tentang penyimpangan akidah Syiah Rafidhah ini. Nah, kebetulan saya diundang ke sana. Namun saya dikejutkan sampai di lokasi, di spanduk itu tertulis
dua narasumber termasuk orang yang saya tunggu tadi lama dan ikut sama saya ke sana. Ya, di sana sudah hadir dan tempatnya waktu itu pas di PCNU di suatu daerah di Madura tersebut, di daerah ujung sekali. Ya, saya sendiri di situ. Narasumber berdua, yang satu bicara tentang Syiah, yang satu bicara tentang kesesatan Wahabi. Ya. Dan saya sebagai pembicara pertama. Ketika pembicara pertama saya bahas bahwa saya kaget, dan karena di dalam undang penitia tidak pernah ada pembahasan lain atau narasumber lain dalam undangan itu. Pembahasannya adalah tentang Syiah Rafidhah saja, gitu undangan yang sampai kepada saya. Rupanya di sana tiba-tiba ada dua topik, dua pembicara. Nah, ketika itu sebelum saya mengupas tentang memaparkan materi tentang berbagai penyimpangan Syiah di dalam akidah mereka, saya bahas dulu dan saya bantah dulu pemikiran si fulan ini, karena kalau saya bicara ini cukup panjang juga, nanti akan kita sambungkan. Ini pembahasan akan beruntut ya, akan kita bahas berbagai peristiwa-peristiwa insya Allah. Jadi saya bahas dulu, dan qadarullah saya sebetulnya sudah siap di dalam laptop saya. Kenapa? Karena sebelum itu saya sudah sering diajak untuk berdebat segala macam, tapi saya tidak mau melayani dengan karena sudah mempelajari debatnya si fulan ini adalah hanya kebanyakan lebih banyak mengolok-olok, mengejek ya, tidak berdebat ilmiah yang betul-betul mencari kebenaran. Nah, kemudian ya setelah itu berlangsung, saya bahaslah siapa si fulan ini, dan tulisannya salah satu mengatakan tentang menulis buku yaitu bahwa Asy'ariyah itu Ahlus Sunnah. Kemudian saya bongkar bahwa buku itu bukan karangan dia, tapi itu adalah terjemahan dari bahasa Arabnya. Kemudian saya tampilkan di PowerPoint buku aslinya, dan kemudian saya tampilkan pula bantahan terhadap buku itu. Bantahan terhadap buku itu ini sudah dibantah. Dan Anda bukan penulis, saya bilang begitu. Ya, karena saya tahu bukunya, dan kemudian setelah itu saya jelaskan karena saya selama ini mengikuti ceramah-ceramah dia, fitnah-fitnah dia tentang dakwah ya, menyebar ke Wahabi segala macam, itu saya ikuti. Ya, saya ikuti. Kemudian itu saya sebetulnya juga punya bahan tentang apa itu Wahabi. Ya, dan itu lebih banyak saya dari bahannya dari surat Syekh Muhammad Wahab sendiri kepada Ali Qasim, menjawab tuduhan-tuduhan fitnah-fitnah kepada beliau waktu beliau masih hidup. Saya bantah semua syubhat-syubhat yang biasa disebarkan oleh si fulan ini. Ya. Nah, akhir cerita ya biasalah, antum bagaimana jawabnya di dalam debat ya, pasti ngiru-ngidul ke sini, nggak jelas topik yang dibantah gitu ya. Cuma berkilah lah, tidak bisa menjadikan secara ilmiah, dan ketika itu semua hadirin paham apa yang saya jelaskan. Dan kesimpulan dari moderator mengatakan bahwa tuduhan-tuduhan itu tidak ada bukti ya. Kemudian setelah selesai itu si fulan meminta juga ingin ke rumah saya, karena saya memang punya berapa buku kutubus sittahnya Syiah lah ya, kutubus sittahnya Syiah atau Sunan Arba'nya lah saya punya. Kebetulan difotokopikan oleh salah satu panitia yang mengundang saya membahas Syiah, itu jazakumullah khair, kutub yang lengkap itu dari usul faqih, usul kafi, furu'ul kafi, istibsar ya, kitab tauhid punya Mubiyah, kemudian beberapa kitab lain. Nah, dia mau datang, ya oke, saya bilang ayo ke rumah, saya tunggu, saya senang banget ya kan, karena saya dia paham dengan apa yang saya jelaskan tadi. Setelah itu juga dia minta bareng pulang, saya tunggu, tapi nggak tahu kemana dia hilang, ngacir itu nggak tahu. Saya tunggu lama, saya bahkan tanya sama jemaah yang masih ada di tempat lokasi, rupanya kemana nggak tahu. Habis salat acara itu sudah selesai zuhur sebetulnya, kemudian saya sholat sendirian karena para jemaah bubar, mungkin mereka sholat jemaahnya di rumah masing-masing begitu ya, walaupun di situ ada musala kecil, tapi pada bubar saya kira akan sholat berjamaah itu, karena memang sempat terlewat dari sholat berjamaah yang ada di masjid yang juga tidak jauh dari tempat diskusi itu, tempat acara. Nah itu, kemudian saya naik bis lagi, tidak diantar oleh penitia ke pelabuhan di Madura yang di ujung ini di
Bangkalan. Tapi saya naik bis, kemudian saya nunggu bis, dari bis itu pun tidak menyeberang langsung ke Surabaya, karena ganti bis lagi di pelabuhan. Saya menunggu sampai jam 12 malam dan akhirnya kira-kira jam 2 malam sampai saya di Jember. Dan hari Senin saya ngajar, karena hari Minggu itu, Senin saya ngajar. Nah itu cerita singkatnya. Tiba-tiba dikejutkan setelah itu dia mengeluarkan buku namanya Debat Wahabi. Rupanya itu dia ingin tetapi dia tidak sama sekali menyinggung materi dan jawaban-jawaban saya. Yang kalau orang berdebat ilmiah, itu argumentasi lawan itu dijawab. Buktikan. Gitu. Maka saya kepada dua orang yang barusan mengadakan semacam dialog, ya, dialog begitu, lah kenapa harus jauh-jauh saling bertanya begitu? Apakah si UAS dan si Mir ini ya pernah membaca kitab Syekh Sentumiyah enggak? Muhammad Wahab enggak? Sekarang Anda berdua saya tantang, nanti kita bisa live Zoom, tolong tunjukkan ya di mana kesesatan dalam kitab Sentumiyah, biar saya bakar nanti tutupnya yang ada pada saya ini. Ya, menyerupakan Allah dengan di mana? Kemudian apalagi mengkafirkan. Ayo kita cek satu persatu dari kitabnya. Kalau antum debat tidak punya, bisa di-download juga, banyak sekarang kitabnya, ya, bisa di-download. Ya, tolong beri informasi kepada saya bagian mana dia mengatakan bahwa Allah seperti makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk. Atau dia mengkafirkan dua orang ini karena dia menyebut Taimi, Muhammad Wahab, Nisbah, mereka itu kayak masih tantang. Kalau tidak, maka Anda adalah pembohong besar. Yang kedua adalah pembohong besar. Terutama salah satu di antara mereka ini pernah berbohong bahwa Saudi Arabia meliburkan demi melaksanakan Maulid Nabi. Kemudian juga pernah saya jawab, dia mengatakan bahwa Syekh Albani, Syekh Muhammad Shalih bin Utsaimin membolehkan bom bunuh diri. Ini sudah pernah saya jawab juga. Ya, maka saya perlu. Kenapa sebab ini adalah fitnah yang sudah memakan banyak korban. Terjadi pemukulan di berbagai daerah. Gara-gara fitnah seperti ini. Apa Anda tidak takut sama Allah dengan tuduhan seperti itu? Ya, mesti Anda takut kepada Allah. Ya. Buktikan di mana itu kitab-kitab. Nah, dan ini kita beri namanya momen kita ini adalah yaitu antara fitnah dan fakta. Antara fitnah dan fakta. Dan ini akan kita bahas dalam beberapa majlis. Maka silakan antum para ikhwati, termasuk para fan kedua pengikut ini, dan saya nasihatkan kepada antum semua, antum tidak boleh melontarkan kata-kata apapun, kita tetap menghormati ya sesama muslim minimal, apalagi orang yang berilmu. Dan kepada baik fannya dua orang ustaz ini, Anda harus fair, ya, tidak perlu main apapun, saksikan saja, karena para ilmu itu biasa jawab-jawaban, biasa diskusi itu. Kita kalau baca sejarah para ulama, biasa mereka diskusi, jawaban, ayo. Kita akan jawab-jawaban, kita akan saling buktikan siapa sebetulnya yang membuat fitnah dan mana faktanya kalau itu adalah bukan fitnah. Nah, itu kita minta. Ya, itu kita minta sekarang. Kalau tidak, takutlah dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, ya, waladina yu'dhuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Surah Al-Ahzab ayat 58, orang-orang yang menyakiti orang beriman laki-laki dan perempuan bighairi maktasabu, tanpa ada kesalahan yang dia lakukan, faqad ihtamalu buhtan wa itsman mubina. Sungguh Anda telah memikul sebuah kedustaan yang nyata dan dosa yang nyata. Kedustaan dan dosa yang nyata. Ya, ini yang pertama. Ya, sampai juga menyinggung bahwa ada di tempat saya dibilang oleh si Mir ini atau si Ir ini mengatakan bahwa di tempat saya ada yang nama lembaga memakai nama Imam Syafi'i, kemudian yang diajarkan adalah ajar Wahabi. Apakah pernah Anda datang ke kampus tersebut dan lihat buku-bukunya? Anda tahu materi yang diajarkan atau hanya sekedar ingin memfitnah? Saya undang Anda dengan penuh hormat ke sini. Mari kita lihat kurikulumnya, kita yang diajarkannya. Boleh kita lihat dan berapa kita Imam Syafi'i yang diajarkan dari ulama Syafi'iyah,
motonya yang diajarkan, ya, di motonya ajarkan kepada mahasiswa, ya, boleh kita buktikan bahwa Anda itu sebetulnya ingin memprovokasi orang untuk terjadi berbagai bentuk kerusuhan sebetulnya. Bukan ingin menyebarkan sebuah kebenaran. Kalau Anda memang jujur, yang selama ini, ya, salah seorang mereka ini yang dari Sumatera ini sering mengatakan kita harus tabayun. Anda pernah tabayun kepada kita Nutemia? Anda pernah tabayun kepada kitab Muhammad Wahab? Anda pernah tabayun kepada dai-dai yang Anda cap sebagai dai Wahabi di Indonesia? Kalau ingin telepon kepada saya kasih nomornya. Yang lain tidak sebayakan untuk mencatat nomor saya kecuali dua orang ini. Kalau ingin berdiskusi secara ilmiah dengan baik-baik, ya, nomor saya boleh ada WA 081 391 159 804. Kita berdialog secara beradab, secara sopan, tidak perlu kita biasa ulama dulu, kita biasa tukar pikiran kah? Ya, mungkin saja antum berdua punya bukti, ya. Saya belum pernah menemukan, mungkin ayo kita berikan, kita buktikan. Dan kita kritik. Ayo bersama-sama kita. Ya. Dan ini akan kita bahas nanti berapa topik ini. Yang sekarang ada berbicara tanpa ada bukti dan menuduh, ya, dengan membuat kesimpulan sendiri. Dalam adab ulama kita ketika menyebutkan kisah suatu kelompok, bukan persepsi kita yang dikemukakan, tapi ada mengambil dari sumber mereka, dibaca, ya, seperti umpamanya kita membantah Syiah umpamanya, bukan tuduhan dari kita. Kita ambil kitab mereka, kita baca halaman sekian, ya, dan kita tunjukkan. Nah, sekarang saya minta kepada antum berdua, di mana itu Ibnu Taimiyah Muhammad Wahab mengatakan merupakan Allah dengan makhluk dalam sifat-sifatnya, yang sehingga antum anggap itu adalah musyabbihah. Lalu antum menuduh lagi suka mengkafirkan. Nanti saya akan buktikan kepada antum semua. Ini akan silsilah ini akan berlanjut, ya, sebagai dialog kita, biar antum juga mungkin belum tahu, karena boleh jadi antum belum tahu, ya, atau antum tahu dan sengaja menyembunyikannya demi menjaga para antum di dalam jemaah, nggak tahu, wallahu alam. Semua itu Allah yang tahu. Itu hakikat sebetulnya yang ingin kita katakan. Jangan sampai kita biasa dialog para ulama, ya, biasa dialog pikiran, maka kepada masyarakat itu kita lihat saja para ulama itu berbeda pendapat. Bahkan ada perbedaan pendapat yang runcing-runcing dengan ulama. Sampai Imam Ahmad saja mengatakan Abu Sur, seorang ulama juga, huwa kasmuhi. Itu biasa, dialog ketika berdialog kadang-kadang ada lafaz. Tetapi kita di dalam berdialog tetap kita akan kemukakan adab yang baik. Jangan suka mengejek orang, merendahkan orang, ya, sampai mengatakan kemana akalnya, ya. Subhanallah. Orang mengatakan Allah itu fil ulu, ya, di mana akalnya. Ini akan kita kupas. Taufik ini insya Allah kalau diberikan kesehatan dan kesempatan, insya Allah akan kita kupas. Ada sekitar 20 taufik atau lebih saya akan bahas masalah ini. Dari rekaman dari YouTube yang baru di-share, ya, beberapa hari ini, dari dua orang ini yang sedang berdialog. Saya akan ambil dari sumber tujuan mereka, saya akan jawab dengan fakta, dengan kitab-kitab, ya. Nah, dan bagi para jamaah bernilai, ya, mereka selama ini yang dituduh Wahabi itu adakah bukti-bukti mereka mengkafirkan? Adakah mereka menghalangi orang untuk berceramah, mengatakan simpulan bodoh, goblok, ya? Kalaupun ada dari dai dia begitu, dia tidak punya adab dan tidak bisa dinisbahkan kepada semua dai yang sepemikiran dengan mereka. Tetap pasti ada di antara mereka yang punya akhlak yang buruk. Itu saya tidak menafikan, mungkin, ya, dan itu bukan hal yang dibolehkan dalam agama, siapapun tidak boleh. Nah, ini yang melatar belakangi yaitu konten kita ini, yaitu antara dusta dan fakta, atau, ya, antara fitnah dan fakta, atau membuktikan dusta dengan fakta. Kita akan buktikan fakta-faktanya. Ada berapa topik ini, yaitu siapa mereka Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian juga sumber akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti saya akan sebutkan dari channel saya ini kitab-kitab sebelum yang dikarang oleh para ulama dalam akidah sebelum Abu Hasan Asy'ari, biar kita tidak diskusi di situ dulu, ya. Saya akan beritahu kepada antum berdua dan pada orang sepemikiran dengan antum yang selama ini suka memakai isu Wahabi untuk mencari
pamor ya. Jadi isu Wahabi bukan baru di Indonesia dan bukan baru juga di dunia. Sudah dibantah oleh para ulama jelaskan bahwa itu adalah isu-isu yang dibuat-buat ya. Sengaja diberikan isu ini untuk menjauhkan untuk menjaga dakwah-dakwah yang mengajak kepada tauhid yang benar-benar, kemudian orang-orang yang betul-betul pegang sunnah ya. Dan betapa banyaknya di sana sini dihalangi mendapat izin pendirian pondok pesantren, apakah kampus kah ataupun pembangunan masjid kah, ini nyata sekali. Dan fitnah ini perlu kita jawab. Kenapa? Ini sudah cukup meresahkan dan telah membawa efek buruk kepada, bahkan fitnah ini bukan di kalangan awam yang terfitnah. Para pejabat pun termakan fitnah kadang-kadang, yang mereka semestinya mengkonfirmasi. Ya alladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, jika datang orang fasik kepada kalian membawa sebuah berita, buktikan, datangi kampusnya. Lihat buku yang diajarkan. Ceramah-ceramahnya banyak di YouTube. Ya, kajian-kajian terbuka secara umum. Apa yang diajarkannya? Jelas sekali. Ya, kita tidak ada untuk nutupi. Baik, ya, maka hari ini saya sengaja tampil dengan tampilan Nusantara, ya, biar lebih agak adem lah. Tapi saya kadang-kadang kalau bicara itu kadang-kadang naik suaranya karena bersemangat ya, maaf. Pada dua orang sahabat ini, kiai yang mulia, saya menghormati Anda berdua. Walaupun Anda menganggap Wahabi itu tidak punya ilmu ya, tidak punya referensi atau tidak punya akal ya. Insya Allah Anda akan saya beritahu apa referensi yang dipegang orang Wahabi yang Anda cap sebagai Wahabi ya. Anda akan melihat nanti. Jadi maka nanti akan saya jelaskan. Ini sebagai diskusi. Jadi para netizen tidak perlu banyak komentar, lihat saja nanti materi-materi ini dan Anda buktikan sendiri, bisa di-download kita yang akan saya sebutkan. Kemudian juga sekilas ya pengalaman dakwah. Nanti akan cerita juga sedikit sekilas dakwah. Ini sudah bercerita tentang sekilas pengalaman dakwah saya. Kemudian buku tentang akidah Ahlussunnah Jamaah sebelum Abu Hasan Asy'ari ya. Karena mereka anggap yang Ahlussunnah itu hanya berpaham Asy'ariyah atau Maturidiyah. Di luar itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti kita bentuk. Apakah memang Ahlussunnah itu baru lahir di masa Abu Hasan Asy'ari atau sudahlah lama istilah Ahlussunnah itu sudah ada di masa sahabat. Maka Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah SWT, yauma tabyadul wujuh wa taswadul wujuh. Ditafsirkan Ibnu Abbas, tabyadul wujuh Ahlussunnah wa taswadul wujuh ahli bid'ah. Ya, bercahayanya, berseri cahaya Ahlussunnah dan hitam kelamnya cahaya al-bid'ah. Berarti sudah ada Ahlussunnah wal Jamaah. Abu Hasan Asy'ari membawa paham Ahlussunnah bukan. Ya, sudah ada Ahlussunnah itu sudah ada. Sudah ada istilah itu dikenal para sahabat. Ini akan kita jelaskan nanti. Akan kita jelaskan insyaallah. Tunggu saja waktu-waktunya. Maka silakan kepada antum berdua juga boleh menanggapi apa yang saya sampaikan sehingga kita berdiskusi. Dan kalau mau berdiskusi lewat Zoom kita dengan lebih santai gitu ya, antum buktikan ceramah-ceramah yang suka mengkafirkan ataupun ceramah yang berpaham radikal. Mungkin saya ingin tahu dari antum ya, yang antum anggap sebagai cap Wahabi, di mana antum melihat ya, ceramah yang radikal maksud antum bagaimana ya, ataupun paham radikal yang ada dalam kitab Ibnu Taimiyah ataupun kitab Muhammad Wahab. Baik. Biar umat tercerahkanlah. Sungguh banyak sekali umat terprovokasi dengan isu seperti ini. Kasihan umat. Capek ya. Baik orang-orang di Wahabi, mereka juga menjadi sebuah bulan-bulanan dan menjadi sebuah olok-olokan di banyak tempat ya. Dihalangi pendidikan mereka segala macam. Kemudian juga banyak lagi orang awam yang terprovokasi dengan ini. Sehingga menyikapi perbedaan pendapat tidak profesional lagi. Maka perlu kita jelaskan dan tuduhan-tuduhan ini kalau didiamkan semakin hari akan semakin menjadi dan perlu kita jawab sesekali ya. Kemudian juga kita akan sebutkan buku tentang asma Allah wa sifatihi, buku kitab-kitab yang tentang asma Allah, akidah asma sifat atau tauhid asma sifat atau akidah asma sifat, bicara tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Sebelum Abu Hasan Asy'ari, saya akan kasih referensi buat antum berdua. Semoga antum berkenan membaca dan nanti kita berdiskusi dengan kitab itu. Ya, kita mesti didasarkan kitab itu. Buku-buku yang telah membahas tentang syubhat tuduhan Wahabi ini banyak sekali. Bahwa tuduhan-tuduhan yang antum katakan itu sudah dijawab oleh para ulama banyak sekali. Moga-moga antum juga punya waktu untuk membaca sedikit biar antum tahu ya apakah benar atau tidak ya, bagaimana hakikatnya.
Kemudian juga bahasan ulu, nah, sifat ulu yang sempat disinggung di dalam dialog antum berdua itu ulu, istiwa, dan nuzul. Ya, nanti akan kasih kepada antum referensi ulama yang menetapkan ini semua sebelum Abu Hasan Asy'ari. Dalam kitab-kitab akidah yang akan saya berikan kepada antum, akan lihatkan pada antum, yang bisa saya lihatkan nanti di perpustakaan saya, walaupun saya sangat kecil ya, dan mungkin tidak sebanding dengan perpustakaan antum berdua, tapi insya Allah, alhamdulillah untuk buku-buku akidah cukup lumayan adalah gitu ya. Baik, kemudian pembahasan tentang juga hadis-hadis, syarah pula hadis tentang sifat ulu dalam hadis-hadis umpamanya. Kemudian juga nanti akan dibahas tentang perkataan para sahabat, nanti juga kita lihat bagaimana namanya sifat ulu ini. Kemudian para ulama mazhab, ya. Kemudian juga pembahasan istiwa dalam kitab-kitab tafsir. Jadi sebelum saya menerangkan, antum boleh lihat bagaimana istiwa itu di dalam penafsiran Ibnu Katsir, yang paling lah Imam Mufassirin lah, Imam At-Tabari, ya, Imam At-Tabari atau Ibnu Katsir atau Al-Baghawi, ya, Al-Baghawi. Boleh antum lihat bagaimana mereka menafsirkan istiwa, apakah dengan paham yang antum sebarkan itu adalah penafsiran, ya. Tuduhan membeca belah umat, nanti juga kita akan buktikan dari perkataan-perkataan ulama yang dicap sebagai Wahabi, bagaimana perkataan dia dalam masalah persatuan umat, bagaimana mereka persatukan umat. Kemudian juga tentang sifat nuzul, beliau juga akan lihatkan nanti kita kitab ulama sebelum Abu Hasan Asy'ari. Ya, Abu Hasan Asy'ari rahimahullah, beliau juga punya kitab, beberapa kitab yang direkomendasikan untuk setelah beliau bertemu dengan Imam Ahmad, menjelaskan bahwa beliau dalam kitab Ibanah, kemudian juga Risalah Ahli Thawab, nanti kita akan lihat sampai antum, ya. Kemudian juga tuduhan musyabbihah, tuduhan tidak berakal, ya, ini sebetulnya nggak apa-apa, ya. Tuduhan tidak punya referensi, ya. Kemudian juga tuduhan ini, ya, mohon dibuktikan mungkin, ya. Kemudian juga tadi sempat tuduhan ini, jawaban secara mujmal dulu nih, ya, tuduhan bahwa ada lembaga bernama Imam Syafi'i tapi diajak kalah paham Wahabi, ya. Karena kebetulan juga saya adalah ketua yayasan Imam Syafi'i di Yogyakarta, ya. Dan Anda boleh lihat ke sini di rumah saya, ada nggak kitab ulama Syafi'i atau bukan, ya, yang jadi referensi untuk di kampus, ya. Kalau saya ringkas saya katakan, waktu saya belajar pun ataupun yang saya ajarkan di kampus saya, ya, itu ada referensi lebih banyak kita kata ulama Syafi'i, ya, lebih banyak kita kata ulama Syafi'i, ya. Kemudian walaupun kami tidak belajar membaca kitab semua ulama, karena bukan berarti kita bermazhab Syafi'i dan tidak membaca kitab ulama Hanafi, atau, ya, kita itu disuruh oleh para imam yang empat itu mengikuti dalil, bukan mengikuti pendapat mereka. Dan tidak ada satupun seorang pun dari ulama yang empat, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mengatakan ikuti pendapatku. Tapi semua mereka kita ada mengikuti dalil. Dan ulama kita pasti ada kekurangan-kekurangan, tapi kita lebih hebat, tapi adalah kita berusaha membaca referensi ulama-ulama. Nah, ulama ini rupanya lebih tahu tentang dalil yang tidak ditemukan ulama lain, itu memungkinkan sekali. Di masa sahabat aja ada kok hadis yang diketahui oleh sahabat yang lain, itu wajar, ya. Maka kita bukan ketika ada perbedaan ulama, kita bukan menghina ulama ini, merendahkan, tidak. Kita pilih pendapat ulama yang hujah di antara kedua ini, diskusi mereka kita baca mana yang lebih kuat pendapatnya. Itu nanti kita juga akan bahas bagaimana manhaj Rasulullah dalam beristidlal. Terus sempat juga menyinggung gaji, ya, di Saudi Arabia membantu semua dunia Islam. Untuk antum ketahui, itu Jamiah Islamiyah sekarang hampir 140 negara berkuliah di sana, digaji tiket pulang pergi. Dan tidak pernah yang kami dengar ini adalah ajaran Wahabi. Boleh antum baca kurikulum di Jamiah Islamiyah, ya, kitab hadis Kutubus Sittah pelajari. Tafsirnya apa yang dipakai, antum boleh lihat ke situ, ya. Tafsir utama yang dipakai sana adalah tafsir Ibnu Katsir, muraji yang pertama itu, ya. Kidahnya Tahawiyah, Syarah Ibnu Abil Izz Hanafi, kitabnya kemudian juga Subul Salam, Syarah Bulughul Maram, atau Bidatul Mujtahid, ya. Kalau di hadis juga ada Muharrar dan seterusnya. Dan kemudian Syarah Nawawi, Syarah Fathul Bari punya Ibnu Hajar, dan kemudian banyak lagi kita ulama yang tidak mungkin. Nanti kita akan coba melihatkan pembahasan ini, dan ini pernah jawab dan boleh dilihat di web saya, yaitu apa itu Wahabi, atau juga boleh dalam sebuah apa itu Wahabi, itu di akhir itu saya jawab kita akan pelajari setelah Madinah
dan kitab itu pula sebagian besar kami jadikan referensi untuk mahasiswa kami di kampus. Jadi kalau mengatakan hanya memakai nama Imam Syafi'i sebagai untuk menyetop kesesatan padahal yang diajarkan dalam Wahabi, ini suatu kebohongan yang nyata. Boleh Anda ke sini, kitab-kitab yang kami pelajari yang ada di perpustakaan kami. Ya, maka oleh sebab itu ingat, terakhir saya tutup ya dengan firman Allah SWT yang tadi sudah sebutkan surat Al-Ahzab ayat 58, dan kemudian juga firman Allah SWT dengan surat Al-Buruj surat Al-Buruj ayat 10, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah orang-orang beriman, yang laki-laki dan perempuan, kemudian tidak bertobat, maka bagi mereka adalah azab jahannam, dan bagi mereka adalah azab yang membakar. Nasihat Rasulullah SAW, iyyakum wal kadzib. Saya peringatkan kata Rasulullah SAW, janganlah kalian berbuat bohong. Ya, innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena kebohongan akan membawa kepada perbuatan dosa. Wal jur yahdi ila nar. Dosa akan memasukkan neraka. Maka kita semua, ketika ulama-ulama kita ketika berbicara sebuah aliran sesat, itu bukan asumsi dari pendapat mereka. Mereka langsung merujuk ke referensi yang mereka kritik. Mereka baca, benar ini asli pendapat mereka, dan bahkan membacanya berulang-ulang, yang kita yang sampai salah paham lalu kita menyalahkan. Ya. Kemudian juga firman Allah SWT surah Budi, ya, sudah terbaik. Kemudian juga sabda Rasulullah SAW, la yakhurul jannatan nam. Tidak akan pernah masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ini pembahasan seperti ini akan mengadu domba antara umat. Ya, akan terjadi adu domba, saling benci. Dalam riwayat ketat, ya, tidak akan masuk orang yang suka adu domba. Jauhi provokasi itu. Ya, jauhilah provokasi dan berdakwah, mari berdakwah dengan ilmu. Kalau ada yang perlu diskusikan, kami sangat terbuka. Dan kami butuh nasihat-nasihat antum. Jika antum melihat, mari telepon, ya, nomor telepon saya sudah bacakan untuk antum berdua tadi. Ya, kita saling memberi nasihat. Ya, kita di antara kita bukan orang yang paling alim, masih perlu punya belajar. Ya, perlu banyak belajar kita lagi. Ya. Kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW sebuah hadis ketika beliau Isra Mi'raj melihat seorang selalu merobek-robek mulutnya. Kata Rasulullah SAW ketika bertanya kepada Jibril, jawab oleh Jibril, siapa mereka itu? Rajulun yakdzibu kadzibatan atau kadzibatan tabulul afaq. Di azabnya, kata Jibril, ini azab orang yang bersatu kebohongan, kemudian kebohongan menyebar kemana-mana. Dan azab di akhir kala adalah merobek-robek mulutnya. Semoga Allah SWT melindungi kita bersama dari segala azab dan memberikan kita selalu fair, ya, adil dalam menilai, terprovokasi dengan suatu perbedaan lalu diperuncing, ya. Memang ada perbedaan. Insya Allah di saat kita bicara menjawab syubhat tentang bahwa memecah belah, saya akan terangkan bagaimana konsep orang-orang yang antum cap sebagai Wahabi itu dalam mempersatukan umat. Biar antum juga tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang utama ingin mempersatukan umat. Tetapi dipersatukan umat di atas sunnah Rasulullah SAW, di atas tauhid. Ya, dan kalau kita lihat hadis yang bicara masalah perbedaan umat, selalu menasihatkan kita untuk kembali ke sunnah dan sunnah khulafaur rasyidin, ya, kemudian juga ma'ana li ashabi dan seterusnya. Demikian, ya, terima kasih. Insyaallah kita akan lanjutkan episode yang berikutnya. Kita akan lanjutkan diskusi ini. Semua diskusi ini adalah membawa faedah ilmiah yang sama utamakan, bukan emosional, saling memaki, mengejek, merendahkan. Tidak. Jika saya melakukan itu, maka saya ada salah. Dan antum boleh menasihati saya dalam hal itu. Dan kemudian juga memang saya ada sedikit orang berbicara, sebetulnya saya tidak marah, tapi karena semangat suaranya agak tinggi, ya, maaf saja. Ya, untuk para netizen, Anda timbah ilmu, lihat, ya, mana fakta dan mana fitnah. Itu saja. Maka kita menyelamatkan baik yang dituduh maupun menuduh, sama-sama kita ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan, dan kita akan selalu bertanasuh, ya, beri saling nasihat. Semua kita, ya, saling ingin merangkul ke surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.